Assalamualaikum. Mahasiswanya ada berapa orang nih? 40, Ibu. 40. RKI cuma satu kelas ya? 40 mahasiswa. Oke, jadi baru 31 sama saya. Jadi kita tunggu dulu ya. Kemana? Lagi ada kuliah sebelumnya? Belum selesai kuliahnya apa gimana? Boleh nggak dibuka kameranya biar saya kenal, lihat wajahnya yang cantik dan ganteng. Mahasiswa. Ada berapa yang laki-laki? Dari 40 mahasiswa yang laki-laki ada berapa? Kedengaran kan suara saya ya? Kebetulan headsetnya lagi rusak, jadi saya nggak bisa pakai headset. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Ibu. Ada berapa laki-lakinya? Ada 2 mahasiswa, Bu. Cuma 2 dari 40. Ya lah kalau begitu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Citrawati. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta di Departemen Fisiologi. Saat ini membantu Dr. Maria Sylvester Tadeus untuk mengajar mata kuliah patofisiologi di Poltekkes Kemenkes 3 ya. Sebenarnya kampus kalian itu dekat banget sama rumah saya, nggak sampai sekilo gitu ya. Tapi mungkin kalian belum pernah, udah pernah belum ke kampus? Udah pernah kegiatan offline belum di kampus? Udah. Tapi kuliah belum? Belum. Ini semester berapa? 2. Semester 2 ya. Ini dekat banget sama rumah saya. Jadi saya dulu kalau ngajar ke sana kan siang sore ya sampai rumah paling 10 menit gitu ya. Tapi sekarang kita berjauh-jauhan. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, mata kuliahnya saya lihat itu adalah tentang keseimbangan cairan dan elektrolit serta gangguan pada keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, PPT-nya nanti saya kasih, tolong dijapri aja, nanti saya kirimin PPT-nya ya. Nah, saya alumni FK, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi di Cempaka Putih sana untuk S1-nya, untuk S2-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bidang ilmu biomedik yaitu fisiologi. Sudah saya share screen dulu ya. Apakah sudah nampak? Kadang-kadang nih nggak mau di slide show. Udah kelihatan belum? Slide-nya ada. Udah slideshow? Apa masih kecil? Udah slideshow ya nanti. Ya, jadi selamat datang di mata kuliah patofisiologi. Nanti sebagian kecil saya yang mengajar, sebagian lagi Dr. Maria yang mengajar. Ya. Nah, kita ngomongin tentang keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Kalau kita ngomongin cairan itu nggak bisa cuma cairan aja, tapi termasuk elektrolit yang terlarut di dalamnya gitu ya. Ada magnesium, ada kalium, ada natrium dan lain dan macam-macam ya. Itu semua terlarut dalam cairan tubuh. Jadi apapun yang mengganggu keseimbangan cairan tubuh tentu akan juga mengganggu keseimbangan jumlah elektrolit yang terlarut di dalamnya. Ya, jadi kan seperti kalau kita minum aqua atau minum air mineral lah, dibilang ada mineralnya ya. Air itu pasti ada, begitu juga cairan tubuh kita ini ada mineralnya juga ya, yang bisa yang berupa partikel-partikel yang punya muatan listrik gitu ya, makanya ada yang kita sebut kation, ada kita sebut anion, bergantung muatan listriknya positif apa negatif. Ini pelajaran waktu SMA mungkin ya di fisika itu atau di kimia ya. Lalu buat apa ya? Buat apa sih pentingnya elektrolit di dalam tubuh kita? Nah, semua kegiatan organ tubuh kita ini baik jantung, saraf, saluran cerna, saluran nafas, organ genitourinaria itu semua sangat bergantung sama keberadaan elektrolit ini gitu ya. Jumlahnya harus cukup ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kurang akan mengganggu fungsi organ, berlebih juga akan mengganggu fungsi organ, bahkan
kekurangan atau kelebihan yang signifikan bisa menimbulkan kematian juga ya. Nah, sekarang ini yang nomor 3 ini dibilang bahwa dengan elektrolit ini sel juga bisa menghasilkan energi ya, sumber energi yang kita dapat dari makanan, lalu untuk membentuknya jadi energi itu juga butuh elektrolit ya. Lalu juga untuk produksi hormon dan kelenjar-kelenjar lainnya. Nah, siapa sih yang mengatur jumlah elektrolit dan cairan dalam tubuh kita ini? Terutama adalah beberapa kelenjar hormon dan ginjal ya. Jadi kalau kelebihan dibuang, kalau kekurangan diserap kembali. Jadi kayak orang pakai timbangan gitu ya, menimbang tuh. Kalau kelebihan beban, nanti timbangan yang di sebelahnya ditambahin bebannya. Kalau kekurangan beban yang di salah satu anak timbangannya nanti dikurangin gitu ya. Jadi seperti timbangan dibikin seimbang terus. Ya. Udah terlihat ganti slide-nya? Ya, terlihat ya. Nah, sekarang banyak hal yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan elektrolit atau electrolyte imbalances ya. Banyak, misalnya disfungsi atau tidak berfungsinya ginjal. Kapan sih ginjal tidak berfungsi? Biasanya pada keadaan diare atau bahkan kalau yang beratnya itu gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu artinya ginjal gagal untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu bisa juga karena dehidrasi, diare, itu kan kekurangan air ya, kekurangan cairan. Di mana saya bilang tadi elektrolit ini ada di dalam cairan, sehingga kalau kita kekurangan cairan ya otomatis akan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Elektrolitnya bisa menjadi lebih sedikit atau bisa juga konsentrasi elektrolitnya jadi meningkat karena banyak air yang keluar sehingga air saja yang keluar, elektrolit di dalam tubuh ini tetap sehingga konsentrasinya akan menjadi lebih pekat sehingga elektrolitnya terdeteksi terjadi peningkatan. Atau beberapa obat ya, efek samping obat juga bisa menimbulkan gangguan elektrolit. Misalnya obat-obat gagal jantung tuh ada ya untuk mengurangi bengkak di kaki, untuk mengurangi cairan di paru. Pada gagal jantung diberi obat diuretik biar urinnya banyak, biar kencingnya banyak sehingga semua itu bengkak di kakinya berkurang, cairan di parunya juga berkurang. Itu biasanya kalau airnya banyak keluar, ion kaliumnya atau elektrolit kaliumnya ikut keluar, kebuang sehingga terjadi kekurangan elektrolit kalium dalam tubuh. Itu merupakan salah satu efek samping dari obat. Makanya kalau dikasih diuretik, kadang-kadang juga dikasih asupan kalium ya berupa dari luar. Nah, ini sodium. Sodium itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya natrium. Ya. Sodium itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia natrium. Sebenarnya kalau kalian beli makanan apapun gitu ya, mau yang snack-snack ada micinnya gitu ya, itu coba deh baca ingredients-nya. Pasti ada sodium. Ada makanan apapun ada sodium, termasuk micin itu kan monosodium glutamat ya. Sodium itu adalah natrium atau garam ya. Tuh, jadi misalnya pada pasien hipertensi ini nggak dianjurkan makan makanan yang olahan ya, kayak mie instan, terus makanan-makanan snack itu kan kalau kita baca ada sodiumnya. Sodium itu natrium akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Maka kalau jangan cuma berpikir kalau pasien hipertensi nggak boleh makan ikan asin, telur asin, jangan salah ya. Bahkan makanan-makanan yang olahan itu sosis, bakso, baca deh di belakangnya karena sodium ini juga digunakan pada makanan-makanan yang berpengawet gitu ya. Jadi makanya kalau orang hipertensi tidak dianjurkan makan makanan olahan atau makanan yang diawetkan gitu karena tinggi sodiumnya. Jadi sodium itu bukan melulu garam asin, tapi juga termasuk perasa makanan dan pengawet makanan. Ya. Sodium ini natrium ya. Jadi kalau kita sebut sodium, ingat ini adalah natrium. Nah, sodium dan natrium ini adalah elektrolit dan juga mineral. Ya. Lalu ditemukan atau paling banyak ada di luar sel. Ya.
ada di luar sel. Lalu tugasnya ngapain kerjaannya si natrium ini? Natrium ini perannya penting ya, dia ada menghantarkan impuls listrik ya, melalui impuls listrik di jantung dan di sistem saraf. Kebayang dong ya, jantung kita ini bisa berdenyut karena adanya impuls listrik ya yang diperantarai oleh natrium. Jadi supaya jantung kita ini berdenyut dengan baik, maka kadar natrium di dalam tubuh kita ini nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh kekurangan, maka supaya jantung ini tetap berfungsi dengan normal ya. Dan juga di sistem saraf tuh ya, saraf itu kan ibaratnya kayak kabel listrik gitu ya. Jadi mengantarkan listrik. Nah, yang menghantarkan listrik ini adalah dibantu oleh sodium atau dibantu oleh natrium. Nah, natrium ini juga meregulasi atau mengatur distribusi air. Kenapa? Air itu seringnya mengikat sodium, jadi kemana perginya natrium, air ini ngikut. Ya. Nah, makanya natrium ini berfungsi juga meregulasi distribusi air ke seluruh tubuh. Itu ya. Jadi keseimbangan cairan dalam tubuh kita itu juga diregulasi atau diatur oleh keberadaan natrium, karena ibaratnya kalau air itu nggak mau pisah sama natrium ya, soulmate gitulah istilah anak sekarang tuh gitu, maunya kemana natrium pergi air ikut gitu ya. Nah sekarang selain itu natrium juga membantu keseimbangan asam basa. Mungkin keseimbangan asam basa ini nanti ada di mata kuliah sendiri ya kalau nggak salah. Jadi tubuh kita ini punya pH atau pH itu singkatan potensial hidrogen yang artinya ada kadar keasamannya ya. Biasanya bukan normal, biasanya itu balance ya, nggak asam nggak basa, di tengah-tengah itu nilainya sekitar 7 ya. Nah natrium ini menjaga supaya tingkat keasaman cairan tubuh kita itu ya di tempat yang balance tadi, di angka 7 gitu ya. Nah, natrium ini juga punya kadar normalnya. Dia paling banyak, ingat tadi dia paling banyak di luar sel atau ekstrasel ya. Makanya kadar ekstraselnya sekitar 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter cairan tubuh. Sedangkan di dalam sel atau intrasel dia hanya ada 10 sampai 12 mili ekuivalen per liter cairan tubuh. Nah, pada orang-orang yang terdapat gangguan elektrolit, ini pasti biasanya diperiksa nih kadar natrium ekstraselnya, gitu ya. Biasanya pada orang diare, pada orang dengan gangguan keseimbangan asam basa, gitu ya. Diperiksa kadar natriumnya berapa, atau bahkan orang dengan gangguan jantung, ya, gangguan kontraksi jantung. Kadang-kadang diperiksa juga ini ya, apakah jangan-jangan gangguan kontraksi jantungnya disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah natrium dalam cairan tubuh. Jadi normanya 135 sampai 145. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, jadi itu normal level atau kadar normalnya. Nah ini biasanya kalau natrium terjadi ketidakseimbangan natrium itu, yaitu seperti tadi saya bilang, biasanya itu karena ada perubahan cairan tubuh, total cairan tubuh, ya, bukan karena kita terlalu banyak intake natrium atau terlalu banyak natrium yang keluar dari dalam tubuh, gitu ya. Nah itu jadi biasanya itu karena ulahnya si air, ya, ulahnya cairan tubuh yang keluar berlebihan atau masuk berlebihan, sehingga keseimbangan jumlah natrium di dalam cairan tubuh berubah ininya konsentrasinya gitu ya. Jadi gara-gara si air nih sebenarnya, bukan gara-gara seringnya begitu ya. Jadi contohnya seperti apa? Keringat itu, kamu pernah menjilat keringatmu sendiri nggak sih? Kalau olahraga sekarang kan suka pakai masker ya, kan pasti keringat tuh di sini. Tuh otomatis katanya bibir saya tuh asin banget ya. Karena ya itu air dalam tubuh kita tuh keluar selalu diikuti natrium. Jadi natrium air itu selalu kayak soulmate lah, kemana-mana ikut gitu ya. Jadi termasuk keringat ya, lewat keringat itu juga kelihatan. Atau gini deh, misalnya paling gampang nih, saya dulu suka perhatiin kalau kita pakai baju warna gelap hitam gitu ya, terus kita
berkegiatan sampai keringetan gitu ya. Terus lalu keringatnya kering sendiri. Lihat ya di baju suka ada putih-putihnya, ada seperti pola putih-putih yang kayak ada bubuk putihnya gitu ya. Itu adalah natriumnya gitu ya. Membuktikan bahwa natrium dan air itu memang selalu bersama gitu ya. Lalu nah makanya karena ketidakseimbangan natrium itu biasanya disebabkan oleh ulahnya air, cairan tubuh, ya, cairan tubuh yang entah keluar berlebihan lewat diare, muntah, atau masuk berlebihan, sehingga mengubah konsentrasi atau perbandingan air dan natrium itu, maka si gangguan keseimbangan natrium ini biasanya ya bisa menyebabkan kejadian hipovolemia atau hipervolemia. Apa? Hipo itu kurang, hiper itu lebih. Volemia itu ya volume. Volume apa? Volume cairan tubuh. Bisa karena cairan tubuh, itu macam-macam ya. Ada yang intrasel itu seperti sitoplasma, ada ekstrasel atau cairan interstisial atau cairan di antara sel. Lalu ada cairan di dalam pembuluh darah, yaitu darah, itu masuk juga cairan tubuh. Jadi biasanya kalau gangguan keseimbangan natrium ini juga bisa mengakibatkan terjadinya kurangnya cairan tubuh, hipovolemia, atau berlebihnya cairan tubuh atau hipervolemia. Nah, makanan apa yang mengandung tinggi natrium? Itu yang jelas keju nomor 1 ya, seleri itu apa? Seledri ya. Lalu buah-buahan kering kayak apa? Kayak kismis, apalagi ya, kurma gitu ya. Kecap ini bukan kecap bango gitu. Kecap tuh kalau kita sebut kecap tuh apa namanya? Saus tomat ya, mustard, olives nih biji zaitun, buah zaitun ya. Tapi buah zaitun nih, kalau kamu pernah makan buah zaitun nggak? Ini asin rasanya. Ya, pickles tuh apa tuh yang suka di nasi goreng? Saya nggak lupa, acar. Jadi lapar saya pagi-pagi ngomongin nasi goreng. Preserved meat itu daging-daging yang diawetkan, misalnya sosis, terus daging yang burger itu, terus apalagi cornet, itu banyak tinggi sodiumnya ya. Seperti saya bilang, makanan yang diawetkan itu tinggi sodium. Square crowd itu saya nggak tahu ya. Coba nanti di browsing di Google. Soy sauce ini baru tadi ya, kecap itu tinggi sodium ya, tinggi garam. Jadi sekalipun itu kecap manis bukan kecap asin ya. Jadi kalau pada orang hipertensi ingat jangan banyak juga makan kecapnya ya, karena kecap itu tinggi banget, tinggi sekali natriumnya gitu ya. Nanti kalau punya pasien atau di rumah orang tuanya punya penyakit hipertensi, diingetin jangan terlalu banyak, kan manis bukan asin, tapi dia mengandung banyak natrium. Coba boleh dilihat di ingredients-nya berapa banyak natrium atau sodium. Jadi kadang-kadang ada yang nulis natrium, ada yang nulis sodium ya. Berapa banyak sodium ada di dalamnya gitu. Kadang orang nggak ngeh karena apa disebut sodium bukan natrium. Sedangkan orang umum taunya kalau garam itu ya NaCl ya, garam, Na, natrium, tapi sodium itu bahasa Inggrisnya sebenarnya. Ya. Lalu semua makanan yang dikalengkan atau udah diawetkan ya, itu fast food itu sangat tinggi natriumnya. Jadi tentu asupannya bukan nggak boleh, tapi asupannya dibatasi ya. Segala sesuatu sebenarnya yang berlebihan juga nggak bagus ya. Jadi apalagi kalau dia punya komorbid atau penyakit seperti hipertensi ya, tentu makanan-makanan ini sangat dibatasi. Saya juga hipertensi sih, tapi masih suka makan begini-begini, masih suka makan gitu ya. Nah, sekarang ada kalau jumlah natrium itu rendah di dalam darah, di dalam cairan tubuh kita sebutnya hiponatremia. Hipo itu kurang, natrium, emia itu artinya di dalam darah ya. Jadi kurangnya natrium dalam darah atau low natrium ya, low sodium itu natriumnya rendah. Nah, apa sih sign and symptom, tanda dan gejalanya kalau terjadi hiponatremia atau kekurangan natrium dalam cairan tubuh kita? Gejalanya itu nyeri kepala, ya, letargi itu lemah, confusion itu kebingungan. Kenapa kok bingung ya gara-gara kurang natrium? Kenapa? Tadi ingat fungsinya salah satunya natrium itu adalah untuk sistem saraf ya. Nah,
sistem saraf ini, apalagi sistem saraf pusat yang di otak ini kan yang mengatur kesadaran kita ya. Makanya dia suka seperti orang bingung tuh, bingung bukan bingung karena nggak tahu, tapi bingung karena ada gangguan elektrolit yang terjadi di sistem saraf pusatnya. Sehingga orangnya seperti orang bingung. Nanti kalau ketemu pasien di IGD, kalau ditanya nama suka bengong atau bingung apa gitu yang nggak nyambung, itu ada kemungkinan gangguan dari sistem saraf pusatnya. Lalu mild ya, ringan, anoreksia ringan ya. Anoreksia tahu ya, tidak punya nafsu makan gitu atau nafsu makannya turun. Lalu nausea ini mual, dan abdominal discomfort, rasa tidak nyaman di abdomen atau di perut. Muscle cramps, jadi kram di otot-otot. Nah, yang suka ototnya kram ini bisa disebabkan karena natriumnya kurang ya, kadar natriumnya kurang. Weakness, kelemahan ya. Nah, karena si natrium ini fungsinya tadi salah satunya untuk menghantarkan listrik di melalui saraf untuk ke semua tempat ya, mau jantung, mau otot, makanya orangnya akan merasa lemas ya, weakness. Lalu mental status changes, perubahan status mental tadi ini, nampak kebingungan, apatis, tidak menjawab kalau ditanya, atau bahkan turun kesadarannya. Ya, nih, decrease level of consciousness, turunnya level atau derajat kesadaran. Ya. Kalau yang beratnya bahkan sampai kejang, seizures, tremor itu gemeter ya, gemeter, tapi gemeter bukan cuma tangannya doang, yang gemeter tuh hampir seluruh tubuhnya gemetar. Dan seizure itu tadi kejang ya. Lalu ada juga orthostatic vital sign. Jadi tanda-tanda vitalnya itu bergantung sama posisi tubuh ya. Kalau tiduran mungkin dia baik-baik aja, begitu dia duduk berdiri tekanan darahnya drop. Ya, itu artinya orthostatic vital sign. Jadi tanda-tanda vitalnya tergantung sama posisi tubuh. Ya, ini adalah tanda dan gejala dari hiponatremia. Nah, apa saja sih penyebab hiponatremia? Ya, paling sering karena gangguan elektrolit, dan seringnya pada anak-anak dan orang tua. Ya, orang dewasa jarang mengalami hiponatremia. Paling sering pada anak-anak atau pada lansia ya, di atas 60 tahun. Bisa juga kan penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya water intoxication. Apa tuh water intoxication? Kok keracunan air? Emang airnya ada racunnya? Bukan. Water intoxication itu artinya input airnya kebanyakan. Kapan? Misalnya nih kalau kita kasih infus, kita nggak perhitungkan tetesannya, tuh ya. Tetesannya terlalu cepat. Misalnya harusnya habis 24 jam, ini 12 jam udah habis tuh satu kantong. Jadi hati-hati ya kalau kita pasang infus, tetesannya diperhitungkan sama kebutuhan cairan orang ini. Kalau orangnya diare, mungkin tetesannya lebih cepat. Jadi mungkin satu kantong infus itu habis 2 jam gitu. Tapi kalau orangnya tidak sedang dehidrasi, kita nggak perlu. Jadi cuma untuk maintenance jalur intravenanya kita nggak perlu cepat gitu ya. Jadi mungkin 12 jam baru habis gitu ya. Jadi water intoxication ini, intoksikasi air ini artinya jumlah air yang masuk ke dalam tubuh terlalu banyak. Seringkali juga gini, buka puasa nih ya. Tapi karena buka puasa nih biasanya kan udah berjejer tuh ya di meja makan nih. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan nih. Kelapa 1 bulat, Coca-Cola 1 botol 1 liter, campur segala macam ada. Terus habis itu nanti ada lagi yang disebut, tunggu sebentar ya. Kenapa dok? Oh iya, ditaruh aja nanti. Kalau Bu Fitri ada di lab Faal, tapi nggak apa-apa taruh, nanti saya antarin ke Bu Fitri. Iya, iya dok. Nggak apa-apa dok. Ya, nanti saya, yang buat Bu Fitri yang mana dok semuanya? Oh sama. Oh satu buat Bu Fitri, satu buat saya. Oh ya nanti. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah nanti saya sampaikan ke Bu Fitri dok. Iya, ya makasih dok. Ya. Oke. Yang kedua itu bisa juga karena suatu penyakit yang kita sebut SIADH ya.
syndrome inappropriate antidiuretic hormone. Jadi kita tuh punya hormon yang kita sebut ADH, antidiuretic hormone. Itu dikeluarkan di otak kita ya, di hipofisis posterior. Buat apa sih ada hormon antidiuretik? Ya, jadi misalnya nih kita olahraga gitu, kita puasa, artinya asupan cairan ke tubuh kita kan berkurang ya. Tubuh ini gimana caranya supaya kita itu nggak kekurangan cairan tubuh, nggak terjadi dehidrasi, maka hormon ini akan dikeluarkan pada saat input cairan kita kurang ya. Jadi waktu kita urinnya lebih sedikit ya, keringatnya nggak terlalu banyak. Buat apa? Supaya air yang sudah ada di dalam tubuh kita ini nggak keluar, karena kita nggak ada input cairan semasa puasa atau semasa olahraga gitu ya. Itulah fungsinya antidiuretik hormon. Nah, apabila terjadi gangguan sekresi antidiuretik hormon ini juga akan mengakibatkan terjadinya kekurangan natrium gitu ya. Nah, atau juga peningkatan sekresi antidiuretik hormon ini juga akan menyebabkan hiponatremia. Nah, apalagi ini profuse diaphoresis, itu artinya keringat yang berlebihan. Ya, kapan sih orang berkeringat lebihan? Ya lagi olahraga. Makanya kalau orang olahraga itu kan ada jedanya minumnya. Seperti maraton tuh kan ada stasiun-stasiunnya, setiap berapa kilometer ada dikasih air minum ya, air elektrolit gitu ya. Sama ya. Jadi kalau olahraga itu juga tetap harus minum di tengah-tengahnya. Takut nanti masa lagi maraton kebanyakan minum pipis, enggak. Jadi karena kita olahraga, antidiuretik hormon ini keluar. Ya walaupun kita minum ya, pembentukan urinnya akan minimal. Kenapa? Karena kita membutuhkan cairan tubuh yang kita kita masukin sama yang ada di dalam tubuh ini supaya waktu kita lari kan panas tubuh kita naik ini harus diturunkan ya ke nilai normal lewat keringat. Jadi keringatnya yang banyak keluar cairan tubuh dari keringat, makanya urinnya oleh ADH ini ginjal diminimalkan membentuk urin. Jadi kan nggak pernah ada ya orang lari maraton misalnya 10K, 5K itu yang pakai mampir dulu ke toilet karena kebelet pipis, nggak ada ya, karena memang ADH ini akan bekerja gitu ya, menghemat pengeluaran air lewat urin gitu ya. Profuse diaphoresis ini banyak keringatnya berlebihan, vomiting, muntah itu juga cairan tubuh yang keluar ya. Semakin banyak muntahnya juga cairan tubuhnya orangnya akan dehidrasi. Diare udah pastilah ya, kalian tahu diare. Lalu draining, luka bakar, draining wounds atau burns ya, luka bakar itu akan menyebabkan dehidrasi juga. Cairan tubuhnya banyak hilang, sehingga kalau cairan tubuh hilang, ingat tadi si natrium selalu ngikut sama air gitu ya. Air selalu ngikut sama natrium, sehingga natrium juga akan berkurang. Excessive blood loss, hilangnya darah secara berlebihan. Misalnya apa? Luka, dibacok, kecelakaan, ya. Lalu GI bleeding itu gastrointestinal, perdarahan gastrointestinal. Ya banyak penyebabnya perdarahan gastrointestinalnya, bisa karena demam berdarah, bisa karena obat-obatan, ya, dan lain sebagainya. Lalu karena efek samping obat tadi ya, ingat obat diuretik ya, obat yang menyebabkan pembentukan urin berlebihan ya, sehingga cairan tubuh banyak keluar. Kalau cairan tubuh banyak keluar lewat urin, natriumnya ikut gitu ya. Lalu penyakit-penyakit ginjal. Nah, ini ngomongin ADH, antidiuretik hormon ya. Ini juga sangat mempengaruhi kadar natrium ya. Nah, ADH itu ngapain sih kerjanya? Dia di ginjal itu menyerap kembali air yang tadinya mau dibuang lewat urin. Dia serap lagi, jangan dibuang, jangan dibentuk jadi urin, masih dibutuhkan oleh tubuh. Orang ini lagi puasa, orang ini lagi olahraga, butuh cairan tubuh yang banyak gitu ya. Jadi biasanya dia kerjanya antidiuretik hormon itu atau ADH ini menyerap kembali cairan di ginjal lewat ginjal yang tadinya mau dibuang lewat urin gitu ya. Sebelum pembentukan urin udah diserap dulu sama dia, dikembalikan lagi ke dalam tubuh gitu ya. Nah, biasanya ADH yang meningkat ini akan menyebabkan reabsorpsi atau penyerapan air itu akan lebih tinggi ya. Tapi kalau terlalu banyak yang diserapnya kembali atau ADH-nya terlalu aktif,
maka justru tubuh akan kebanyakan cairan, ya kita sebut hipervolemia. Nah, ADH juga kalau fungsinya berkurang juga akan penyerapan cairan lewat ginjal juga akan berkurang sehingga terjadi hipovolemia. Intinya antidiuretik hormon itu nggak boleh berlebihan juga, nggak boleh kekurangan. Kalau dia berlebihan akan menyebabkan tubuh kita terlalu banyak cairan sehingga natriumnya, konsentrasi natrium dan cairan jadi nggak seimbang. Lalu kalau ADH itu berkurang juga sama, ya, banyak cairan kalau banyak cairan yang dikeluarkan lewat urin sehingga orangnya akan kekurangan cairan, sama nanti perbandingan natrium dalam cairan tubuh bergeser juga jadi imbalance. Ada lagi hormon berikutnya aldosteron, ini juga mempengaruhi kadar natrium. Aldosteron ini hampir mirip kayak ADH tadi, dia sama-sama hormon, ya. Tapi aldosteron ini kalau tadi ADH yang menghasilkan hipofisis di otak, kalau aldosteron ini yang menghasilkan, hormon aldosteron ini menghasilkan ginjal di kelenjar anak ginjal, ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia kelenjar yang nempel di ginjal, yang kelenjar hormon yang menempel di ginjal mengeluarkan hormon aldosteron. Dia hampir sama kayak ADH tadi. Kalau tinggi kadarnya aldosteron, dia akan menyerap air di ginjal supaya dikembalikan ke tubuh. Dan kalau sedikit aldosteronnya, dia akan menyebabkan air tuh banyak dibuang lewat urin. Ya, jadi ini sama dua hormon yang kerjanya sama, tapi dia yang menghasilkan beda. Jadi mereka tugasnya itu hampir sama, gitu ya. Sehingga kedua-duanya juga mempengaruhi kadar natrium dalam tubuh. Ya, ingat kalau ADH tadi antidiuretik hormon itu yang produksi di otak, kalau aldosteron ini hormon yang dihasilkan di kelenjar yang menempel pada ginjal. Gitu ya. Dua-duanya sama-sama kerja di ginjal, dua-duanya sama-sama kerjanya adalah menyerap kembali air yang sudah ada di ginjal untuk tidak dibuang dalam bentuk urin, gitu ya. Nah, ada 3 jenis, ada 3 tipe kondisi hiponatremia. Kondisi natriumnya kurang dalam darah. Yang paling jadi ada tipe hipovolemik, euvolemik, dan hipervolemik. Hipovolemik artinya cairan tubuhnya kurang, euvolemik itu cairan tubuhnya normal, hipervolemik itu cairan tubuhnya berlebihan. Ketiga kondisi ini akan bisa menyebabkan kadar natriumnya turun, ya, atau hiponatremia. Paling sering itu adalah tipe yang hipovolemik, ya, kekurangan cairan tubuh. Itu paling sering akan menyebabkan hiponatremia. Sedangkan kalau yang euvolemik sama hipervolemik itu jarang terjadi, ya. Karena itu prosesnya kompleks. Jadi paling sering ini hipovolemik, misalnya yaitu total body water decrease, penurunan total cairan tubuh, ya, sehingga total natriumnya juga turun, ya, total cairan ekstraselulernya turun. Ingat tadi natrium paling banyak ada di luar sel atau ekstrasel, ya. Jadi ini paling sering tipe hiponatremia ini adalah hipovolemik. Misalnya orang diare, orang perdarahan hebat, itu ya, itu paling sering mengalami hiponatremia. Yang lain-lain ini bisa, ya, cairan tubuhnya normal tapi dia hiponatremia bisa, tapi sangat jarang. Terlalu banyak cairan tubuh dia mengalami hiponatremia juga bisa, tapi jarang. Paling sering adalah kondisi yang most common atau paling sering adalah hipovolemik. Terus tanda-tandanya hiponatremia yang hipovolemik atau kekurangan natrium pada saat kekurangan cairan, itu tanda-tanda gejalanya adalah membran mukosa itu membran yang misalnya di dalam mulut, ya, di dalam mata itu kering, ya, tanda-tanda dehidrasi. Jadi nanti kalau punya pasien diare itu, ya, kita lihatlah mulut, suruh buka mulutnya tuh nggak kayak kita basah, banyak cairannya, banyak air liurnya tuh kelihatan basah, ini kering, ya. Lalu takikardia, taki itu cepat, kardia itu jantung, jadi denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, ya. Lalu turgor kulit turun. Turgor kulit itu apa? Turgor kulit itu kenyalan kulit. Gimana cara meriksanya? Dicubit biasanya, ya. Makanya kalau ada anak diare, kita biasanya cubit kulit perutnya. Cubit terus dipelintirin gini, terus kita lepas. Harusnya dalam beberapa detik dia kembali seperti biasa. Coba aja kamu cubit tanganmu gini, ya.
dilepas aja langsung balik ya. Coba sekarang kalau di rumah ada, biasanya turgor kulit ini secara fisiologis turun pada orang yang sudah lansia. Kalau punya nenek, kakek itu umur 60-an, 70-an, seperti dicubit gini, di pelintir itu dilepas lama dia baliknya, yaitu turgor kulitnya turun. Nah, pada orang-orang dengan dehidrasi itu dikris turgor kulitnya itu nampak ya. Nah, makanya kadang-kadang anak saya sakit di IGD, masuk IGD malah dicubit sampai nangis, padahal bukan dicubit. Jadi kita suka bilang, Bu, permisi ya, saya mau periksa apakah anaknya mengalami dehidrasi dengan cara begini, Bu, dicubit kulitnya gitu ya. Jadi jangan mencubit aja terus anaknya nangis gitu ya. Nanti ini dokternya atau perawatnya nggak bener, anak sakit dicubit di ini terus ngelapor sana sini, padahal itu sebenarnya salah satu pemeriksaan turgor kulit ya. Lalu vital sign atau tanda-tanda vitalnya juga terganggu ya. Nah, masih ada lagi ini kalau misalnya hiponatremianya tapi dalam kondisi hipervolemik, kebanyakan cairan tubuh. Biasanya nih rails itu kalau kita dengarkan suara nafasnya tuh ada ronkinya. Jadi ada bunyi, kalau nafas kan suara, saya susah mendeskripsikan suara nafas yang normal. Ya kalau ada stetoskop bisa dicoba. Jadi dia ada suara beceknya lah, karena ada cairan di dalam parunya. Lalu S3 Gallop ini bunyi jantungnya tuh harusnya kan lep-dep gitu. Ini lep-drep gitu. Jadi ada bunyi ketiga ya, sound tiganya gitu ya. Lalu jugular venous distension. Jadi ini vena jugularis nih yang di leher ini kelihatan menonjol ya karena kebanyakan cairan ya, hipervolemik. Lalu peripheral edem. Edem tuh bengkak, perifer di pinggir, biasanya bengkak di kedua kaki yang paling sering ya karena karena gravitasi paling sering di ankle atau pergelangan kaki ya. Lalu asites ini menumpuknya cairan di rongga perut, perutnya buncit ya tapi isinya cairan. Itu tanda-tanda hipervolemik. Nah, gimana tata laksananya? Biasanya kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Oh, penyebabnya diare. Oh, penyebabnya muntah berlebihan. Oh, penyebabnya kurang asupan cairan gitu ya. Ya kita atasi dulu penyebabnya ya. Lalu kita cari IV akses. IV itu intravenous akses ya. Cari jalan masuk intravenanya. Kalau orang hipovolemia ya, kehilangan banyak cairan, biasanya pembuluh darah terutama si venanya itu kolaps ya, nggak bulat gini tapi kempes, susah kalau kita mau masukin infus ya. Itu yang PR banget biasanya untuk mencari intravenous akses ya, jalur masuk intravena. Jadi sebelum orangnya jatuh pada hipovolemik yang berat, kita masukin dulu, pasang dulu infusnya. Yang penting ada, karena buat apa? Buat masukin segala macam kan lewat jalur intravena ya. Lalu diperiksa lab darahnya, lalu kita kasih ringer laktat, cairan infus yang merah itu ya, labelnya ringer laktat itu mengandung natrium ya. Lalu cek blood glucose-nya, gula darahnya. Biasanya kalau hiperglikemi atau gula darahnya tinggi itu nampak pemeriksaan lab natriumnya nampak kurang ya, padahal natriumnya nggak kurang tapi terjadi hiperglikemi sehingga dideteksi natriumnya nampak rendah ya. Lalu kalau misalnya pasiennya sampai kejang, tentu dia kalau tidur di tempat tidur itu dikasih bantalan ya supaya nggak cedera gitu. Lalu kalau sampai natriumnya di bawah 120, tadi kan nomornya 135 sampai 145 ya. Kalau kurang dari 120, kita biasanya hati-hati, bisa terjadi kegagalan pernafasan akibat otot-otot nafasnya berhenti bekerja gitu ya. Jadi kita pasang intubasi ya, untuk pernafasan, untuk membantu pernafasannya. Nah, terus apa sih cairan intravena? IV fluid ya, intravenous fluid, jadi cairan intravena untuk mengkoreksi kondisi hiponatremia. Biasanya kita kalau tidak ada gejala yang berat, cuman natriumnya turun nih, kita kasih natrium, ada kecepatan pemberiannya ya, at rate 0,5 mili ekuivalen per liter per jam. Nah, kalau misalnya ada gejala itu kita naikin 4-6 mili ekuivalen per liter pada 2 jam pertama saja.
ya. Nah, itu nanti dan selanjutnya ya, nanti ini nggak usah dihafalin, saya kalau ujian nggak pernah nanyain angka. Nah, sekarang kalau kondisi tadi kita ngomongin hiponatremia, kekurangan natrium, apa yang terjadi kalau kelebihan natrium, ya, high natrium. Ya, ini jarang banget orang mengalami hipernatremia, paling sering hiponatremia. Ya. Nah, apabila lebih dari 140 mili ekuivalen per liter, ini bisa fatal, ya. Jadi hati-hati. Sebenarnya kalau ditanya lebih parah kurang apa lebih kelebihan, sama aja, ya, tergantung dia derajat lebihnya atau derajat kurangnya mana yang parah gitu ya. Semakin menjauhi nilai normal mungkin semakin parah. Nah, biasanya kalau hipernatremia ini bisa menyebabkan dehidrasi tapi di dalam sel. Kenapa begitu? Ingat, kalau natrium itu banyaknya di luar sel. Di dalam sel ini ada cairan kan yang kita sebut sitoplasma. Cairan itu kalau lihat natrium, dia bawaannya mau ikut. Jadi begitu cairan di dalam sel itu lihat banyak natrium di luar sel, dia berlomba-lomba keluar dari sel. Mau deketin natrium ada di ekstrasel. Nah, itu bahaya. Kalau sel-sel sampai kekurangan cairan di dalam sel itu juga akan mengakibatkan kematian sel. Ya. Nah, sel mana dulu? Ya, bisa sel otot, bisa sel otak, bisa segala macam sel di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini seringnya terjadi pada anak-anak, ya, atau pada perempuan yang kalau terjadi pada perempuan yang sedang ibu menyusui, maka biasanya produksi ASI-nya juga turun, gitu ya. Tapi ini jarang terjadi, hipernatremia ini sangat jarang terjadi, lebih sering hiponatremia. Gejala dan tandanya apa? Tanda dan gejalanya apa? Restlessness itu gelisah gitu ya. Gelisah, lalu perubahan status mental, jadi bingung, jadi irritable, tuh, mudah marah, tapi karena dia istilahnya karena otaknya itu nggak bisa berpikir atau berfungsi secara normal sehingga terganggu, ya. Lalu yang pasti kejang, muntah, mual, muntah, ya. Lalu rasa haus yang berlebihan. Ataksia itu gerakan-gerakan otot yang tidak bisa dikendalikan, ya. Lalu tremor itu adalah gemetar tadi ya. Lalu hiperrefleksi, kulitnya nampak kemerahan, ya. Capillary refill time-nya meningkat. Jadi ini kalau kita pencet nih kuku, kalau dipencet kan putih ya. Begitu kita lepas harusnya pink dalam waktu 2 detik. Jadi capillary refill time-nya sekitar 2 detik. Ini kalau ini capillary refill time-nya meningkat ya. Menjadi lebih lama. Lalu decrease cardiac output atau curah jantung. Jadi jantung itu sekali memompa, misalnya keluar berapa mili, berapa liter gitu ya, itu sedikit keluarnya. Padahal darah yang keluar dari jantung itu harus dikirimkan ke seluruh tubuh untuk membawa glukosa dan oksigen ke seluruh sel. Tuh ya, jadi kelebihan natrium ini juga akan mengganggu kontraksi otot jantung. Ya. Penyebabnya apa aja? Biasanya penyebabnya bisa dehidrasi juga, kebanyakan muntah, kebanyakan diare. Jadi penyebab yang sama bisa menyebabkan hipernatremia, bisa menyebabkan hiponatremia, ya. Tuh. Atau pada orang tua, ya. Pada orang tua, pada orang dengan demensia, pada newborn itu baru lahir, kalau kekurangan cairan, ini cepat terjadi hipernatremia, ya. Tuh. Pada orang tua kenapa bisa kekurangan cairan? Karena biasanya pada orang yang lansia itu rasa hausnya juga berkurang gitu. Jadi dia jarang minum. Jadi kalau punya kakek, nenek itu selalu diingatkan untuk minum ya. Gitu. Atau diabetes insipidus ya. Apa sih diabetes insipidus? Apa bedanya sama diabetes mellitus? Kalau diabetes mellitus itu akibat gangguan produksi atau fungsi dari hormon insulin ya. Kalau diabetes insipidus ini gangguannya ada di ginjal ya. Di ginjal sehingga si ginjal ini nggak bisa menyimpan, nggak bisa menyerap air kembali. Jadi segala cairan yang udah masuk ke ginjal itu pasti dibuang lewat urin. Jadi orangnya itu kencing terus ya. Orangnya itu buang air kecil terus. Jadi lama-lama dia akan kekurangan cairan sehingga kadar natrium yang ada di dalam darah ini konsentrasinya jadi berbanding sama cairan tubuh jadi meningkat gitu ya.
Simptom itu gejala poliuria. Poli itu banyak, uria itu urin. Jadi sering buang air kecil. Excessive thirst, rasa haus, excessive itu berlebihan. Karena dia kekurangan cairan, maka orangnya akan haus terus ya. Terus inappropriately dilute urin. Jadi urinnya itu jadi encer. Kalau kita ukur berat jenisnya, ingat ya waktu SMP SMA mungkin mengukur berat jenisnya jadi turun ya. Nah, lalu treatmentnya tentu dicari tahu diabetes insipidusnya karena apa. Diabetes insipidus ini penyebabnya banyak ya. Lalu tata laksana untuk yang kelebihan natrium apa? Sama, cari tahu dulu penyebabnya apa. Kedua, nomor 1 cari IV akses, intravena akses. Jadi cari jalan masuk infus dulu ya. Habis itu baru kita koreksi dengan kasih cairan yang rendah natrium. Jadi dia butuh cairan, tapi cairan ingat di dalam air itu selalu ada natrium. Yang natriumnya sudah dikurangin. Jadi dimasukin cairan intravena atau cairan infus yang rendah natrium. Ya. Potasium ini apa? Potasium itu bahasa Inggrisnya kalium. Seperti tadi sodium bahasa Inggris. Potasium ini adalah kaliumnya. Kalium itu K ya, K plus gitu. Kalau lambangnya itu K plus. Nah, kembali ke sini. Nah, potasium nih ya. Kalau tadi natrium itu banyaknya di luar sel, kalau potasium atau kalium ini banyaknya di dalam sel. Dia paling banyak jumlahnya di dalam sel. Fungsinya buat apa sih kalium? Nah, kalium itu fungsinya untuk kontraksi otot ya. Termasuk otot jantung. Jadi mau otot jantung, mau otot di saluran cerna, mau otot-otot di kaki, di tangan, semua itu untuk kontraksi dia butuh kalium. Ya. Lalu untuk juga metabolisme, mengubah glukosa, mengubah glukosa nih. Glukosa kan dibutuhkan untuk untuk kontraksi otot ya. Kontraksi otot ini butuh energinya dari glukosa. Glukosa itu juga metabolisme glukosa menjadi energi itu dibantu oleh kalium. Lalu di dalam gimana caranya tubuh mengatur kalium ini supaya jumlahnya selalu normal. Kalau kelebihan dikemanain, kalau kurang gimana? Itu sama di ginjal juga ya. Jadi kalau kelebihan, ginjalnya akan membuang sebanyak-banyaknya kalium ke dalam urin supaya nanti keluar lewat urin. Tapi seandainya kurang, dia akan menyerap juga di ginjal, diserap kembali, disimpan lagi ke dalam tubuh. Ya. Normal level atau jumlah normalnya itu adalah 3,5 sampai 5,5 mili ekuivalen per liter cairan tubuh. Ya. Di mana makanan yang mengandung banyak kalium, artichok itu seperti sayuran gitu ya. Aprikot nih buah, avokado ya, alpukat ya, pisang, kacang-kacangan, coklat, buah apa nih, kayak carrot wortel, cantaloupe itu seperti apa ya? Pokoknya sayur-sayuran hijau tuh banyak kaliumnya biasanya ya. Sayur-sayuran, buah-buahan itu rata-rata tinggi kalium ya. Ini lihat nih, dari nomor 1 sampai nomor 18 semua buah dan sayuran. Jadi buah dan sayuran itu banyak mengandung kalium ya. Terutama yang belum nggak dimasak ya. Kalau kita masak itu kadar kaliumnya turun. Nah, keadaan low kalium ya, kaliumnya rendah, jadi hipo turun atau kurang, kale ya kalium, emia itu dalam darah. Jadi kurangnya kalium dalam darah. Tanda dan gejalanya apa? Karena tadi fungsinya untuk membantu kontraksi otot, maka biasanya kelemahan otot, nyeri, kram, parestesia itu rasa tidak enak di kulit ya, mungkin bisa kayak kesemutan, bisa kayak kebas gitu ya. Lalu confusion itu tadi bingung, fatigue itu capek, apa lelah, sinkop itu pingsan, bahkan sampai halusinasi ya. Kalau yang berat akan timbul halusinasi. Lalu bisa juga menyebabkan tekanan darah turun, palpitasi itu berdebar-debar, nausea, mual, vomitus, muntah, diare itu juga akan bisa menyebabkan kadar natrium kita turun, kadar kalium turun ya, karena kalium ini juga ada di dalam cairan tubuh ya. Lalu nanti si urin
juga akan berat jenisnya turun ya. Kalau pada EKG pemeriksaan rekam jantung ini ada gelombang U, ada peningkatan interval QT, ini nggak usah belajar sampai sini ya. Pokoknya ingat aja karena dia untuk kontraksi otot maka biasanya kelemahan otot, nyeri-nyeri pada otot, kram pada otot, lalu terasa kebas atau kesemutan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya hampir sama kayak natrium tadi ya. Mual, muntah, diare, ya, atau pada diabetes yang sampai ketoasidosis, atau laxative abuse. Laxative abuse itu adalah penggunaan obat-obat laksatif. Tahu ya obat laksatif? Obat laksatif itu adalah obat apa tuh? Pencahar. Laksatif itu adalah obat pencahar yang digunakan dengan tidak semestinya. Kapan sih orang pakai ini? Biasanya orang yang diet itu salah menyalahgunakan penggunaan laksatif ya. Jadi hati-hati nih kalau yang menggunakan laksatif berlebihan, orang yang jadi buang air terus-menerus itu akan menimbulkan hipokalemia. Lalu kadar kortikosteroid tinggi. Kapan kortikosteroid itu sebenarnya dihasilkan juga oleh ginjal. Dihasilkan juga oleh ginjal. Jadi bisa juga dari obat-obatan ya, obat-obatan kortikosteroid. Nah, ada juga karena penggunaan insulin ya. Lalu defisiensi magnesium akan menyebabkan juga kekurangan kalium. Lalu obat-obatan asma, obat paru itu juga bisa menyebabkan hipokalemia. Lalu gagal ginjal, acute kidney failure, gagal ginjal akut juga akan menyebabkan hipokalemia. Tadi level hormon aldosteron meningkat juga akan menyebabkan hipokalemia. Ada lagi penyakit yang bisa menyebabkan hipokalemia itu Cushing disease. Nah, ini adalah penyakit pada akibat gangguan hormonal ya. Sekarang jam berapa? Nanti saya berlebihan jam. Sekarang jam berapa? Masih jam 9 ya. Nah, Cushing disease itu apa? Cushing disease itu adalah di mana otak nih, di otak ini ada pituitary itu hipofisis ya. Hipofisis terlalu banyak melepaskan hormon ACTH. Hormon ACTH ini perginya ke ginjal ya. Nanti di ginjal akan menghasilkan banyak kortisol gara-gara ACTH. Nah, gara-gara si kortisol ini nanti beberapa gejala tuh pada Cushing disease ini salah satunya nanti adalah kekurangan kalium ya. Tuh. Lo aja aneh, bentuknya udah kayak lemon. Lalu bagaimana kita menata laksana kondisi kekurangan hipokalemia ini? Pertama ya, diobati dulu. Penyebabnya apa? Mual, muntah, diare, apa tadi Cushing disease atau tadi segala penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya itu diobatin dulu ya. Kalau nggak diobatin penyebabnya, maka kondisi hipokalemia akan terus berlanjut. Get good IV access, cari akses intravena ya. Jadi kalau orang-orang dengan gangguan elektrolit dan cairan tuh nomor 1 kita cari dulu, pasang infus dulu. Kalau keburu kolaps pembuluh darahnya itu lebih sulit pasang infusnya. Jadi kita pasang infus dulu ya. Nanti mau dikoreksi elektrolitnya, mau dikoreksi cairan tubuhnya itu mudah masuk cairan ke dalam tubuh gitu ya. Lalu kalau misalnya terlalu banyak intake kalium secara oral, gitu ya, misalnya obat-obatan tertentu, maka bisa dikoreksi dengan memberikan cairan intravena atau cairan infus gitu ya. Jangan pernah kasih kalium itu lewat intravena ya. Jadi makanya kalau tadi dibilang kalau minum obat-obat obat-obat diuretik kaliumnya keluar banyak lewat urin. Jangan terus diinfus kalium, tapi kasih kalium yang oral. Oral tuh lewat mulut gitu ya. Nah, tapi apabila dia intake-nya berlebihan sehingga menyebabkan ini nggak boleh terlalu harus diawasi ya. Kalau berlebihan juga nanti kita pelajari di slide-slide berikutnya ya. Yang nomor 1 terganggu biasanya apa? Jantung ya, hati-hati ya. Kalium ini amat sangat mempengaruhi kontraksi jantung. Kalau jantung itu kita mengkoreksinya susah ya. Kalau terjadi gangguan kontraksi jantung mengkoreksinya susah. Nah, ini
kalium ini ya ada yang kita sebut moderately low atau mild low, jadi sedikit rendah gitu ya. Nanti ada yang sangat rendah, ada yang rendah dan sangat rendah gitu ya. Nanti dibaca sendiri nih di bawahnya apa sih gejalanya. Tapi yang pasti hati-hati ya, terjadi gangguan kontraksi jantung. Tuh, mau berlebihan kaliumnya, mau kurang kalium itu jantung yang paling cepat efeknya ya. Jadi kalau ada gangguan kontraktilitas jantung, selain natrium yang dicek, biasanya kadar kalium juga langsung dicek ya, karena itu yang paling mempengaruhi kontraksi jantung. Ini tata laksananya nggak usah dihafalin, cukup tahu, nice to know ya, biar baca biar tahu kalau orang nanya. Tapi kalau ujian saya tidak pernah menanyakan angka-angka. Ini angka-angka itu tidak untuk beberapa angka itu nggak harus tahu ya, kecuali tanda vital ya harus tahu lah ya, tekanan darah normal, suhu tubuh normal, frekuensi nafas, frekuensi denyut jantung tuh harus hafal ya. Kadar gula darah normal itu harus hafal. Tapi kalau yang begini-begini saya nggak terlalu sering bertanya, tidak pernah bertanya tentang angka. Ya, ini adalah tata laksananya ya. Yang kalau masukin kalium intravena itu juga hati-hati ya. Ini hati-hati dan harus dimonitor jantungnya ya. EKG jantungnya itu dipasang terus. Jadi biasanya kayak di ICU gitu ya masukinnya. Nggak boleh kita masukin infus kalium tanpa memonitor jantungnya. Kalau terjadi kelainan pada gambaran EKG-nya berubah, kita harus hati-hati gitu ya. Karena ini cepat efeknya. Kalau kita masukin obat-obatan intravena, ya masuk lewat intravena, lewat IV line ya, mau disuntik bolus atau mau drip dari infus ya. Nah, sekarang hiperkalemia, berlebihnya kalium dalam darah. Tanda dan gejala ya. Paling bahaya sebenarnya dari kesemuanya adalah hiperkalemia ya. Itu life threatening, mengancam kehidupan ya. Kenapa? Dia tuh efeknya yang paling berat adalah pada jantung, heart rhythm. Ya, jadi dia kontraksi jantungnya yang paling cepat itu nomor 1 jantung nih kalau kelebihan kalium ya. Ya, kalau efek-efek ringannya masih nausea, masih mual, muntahnya, lelah ya, muscle weakness, kelemahan otot, bradikardi itu denyut jantungnya, bradi itu lambat, kardia jantung. Kalau jadi denyut jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Ya, pulsnya atau nadinya nih, denyutnya nih kalau diraba nggak begitu teraba, itu namanya weak pulse ya, pulsnya lemah. Nggak kayak nyut gitu ya, tapi dia cuma kadang-kadang susah diraba gitu ya. Nah, itu. Jadi memang itu gejala-gejala awal yang suka nggak ketahuan karena gejalanya ringan, tapi begitu kena jantung, kontraksi jantung, dia bisa mengakibatkan kematiannya. Nah, penyebabnya apa? Paling sering itu biasanya karena kelainan di ginjal, terutama gagal ginjal. Ini bisa gagal ginjal akut, bisa batu ginjal, bisa inflamasi atau radang pada ginjal, atau rejection transplant, penolakan transplantasi ginjal. Jadi udah orang yang butuh transplantasi ginjal, dipasang ginjal orang pada dia, terus di-reject oleh tubuhnya sendiri. Itu akan menyebabkan hiperkalemia. Ya. Sehingga kadar kalium akan meningkat. Nggak bisa dibuang lewat urin. Ya. Nah, biasanya, atau penggunaan kalium, suplemen kalium. Hati-hati ya, kan suplemen sekarang banyak nih, apalagi zaman COVID gini, orang jual vitamin ini dengan ini, vitamin anu dengan kalsium, vitamin ini dengan kalium. Hati-hati. Penggunaan kalium itu hati-hati karena kalau berlebihan dia benar-benar langsung mengganggu kontraktilitas otot jantung. Atau obat-obatan, misalnya penggunaan steroid, ya hati-hati nih memberi obat-obatan yang mengandung steroid, misalnya metilprednisolon, kortikosteroid. Ini kan paling sering tuh, batuk dikit, steroid, metilprednisolon, demam dikit, kasih metilprednisolon. Hati-hati. Obat-obatan yang mengandung steroid ini akan menyebabkan hiperkalemia. NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug, obat-obatan yang penghilang rasa sakit, penghilang
obat-obat penghilang nyeri, penghilang radang itu juga hati-hati. Kalau diberikan sembarangan dan berlebihan menyebabkan hiperkalemia. Lalu obat-obatan diuretik, obat ACE inhibitor nih, angiotensin converting enzyme inhibitor. Ini adalah obat anti hipertensi. Itu juga hati-hati ya, bisa menyebabkan hiperkalemia. Jadi semua obat, intinya sih semua obat maupun bebas atau terbatas itu harus sesuai dosis ya. Kadang-kadang dosis juga berbeda-beda antar manusia, misalnya sama-sama orang dewasa, tapi yang satu obesitas, yang satu normal, yang satu astenik atau kurus gitu ya, underweight, itu kadang-kadang mempengaruhi dosis obatnya juga. Atau misalnya yang ini punya penyakit hipertensi, yang sana punya diabetes, yang satunya nggak punya penyakit apa-apa, itu juga mempengaruhi obat-obatan yang dikonsumsi. Severe burns atau luka bakar yang parah atau perdarahan yang hebat akan menyebabkan hiperkalemia juga. Nih, overuse of salt substitute. Nah, sekarang kan kalau orang hipertensi suka minum pakai garamnya jangan garam dapur, pakainya garam diet gitu, garam untuk hipertensi. Nggak pakai natrium, pakainya kalium. Ya, kalium ini juga termasuk salah satu garam ya. Nah, salt terlalu banyak pakainya juga akan menimbulkan hiperkalemia. Lalu rhabdomyolysis ini adalah penyakit ya yang dimana otot-otot rangka kita ini rusak, itu juga akan menyebabkan hiperkalemia. Rhabdomyolysis ini akhir-akhir ini terjadi juga pada pasien-pasien COVID nih mengalami rhabdomyolysis. Ya. Metabolic acidosis atau ketoasidosis ini biasanya pada orang-orang yang diabetes tidak terkontrol. Diabetes mellitus tidak terkontrol sehingga menyebabkan metabolik atau ketoasidosis sehingga menyebabkan kaliumnya juga berlebihan dalam darah. Itu salah satu beberapa penyebab peningkatan peningkatan kalium dalam darah. Nah, ada penyakit hormon yang juga menyebabkan kaliumnya meningkat, itu Addison disease. Ini yang menemukan namanya Addison. Kok tadi Cushing itu juga nama orang ya. Nah, ini Addison disease ini juga penyakit yang mengenai kelenjar adrenal. Kelenjar ad itu tambahan, renal itu ginjal. Jadi kelenjar yang menempel di ginjal. Itu menghasilkan hormon, tidak menghasilkan cukup hormon aldosteron sehingga terjadi gangguan keseimbangan baik natrium dan kalium. Ya, Addison disease ini akan menyebabkan gangguan elektrolit. Apa tata laksananya? Ya, hati-hati menggunakan obat-obatan yang mengandung kalium. Ya, lalu kita contohnya seperti atau hati-hati dengan IV diuretik, menggunakan diuretik yang intravenous seperti lasik ya. Lasik itu biasanya dikasih pada pasien-pasien gagal jantung ya yang dirawat, itu disuntik lasik ya supaya bengkaknya berkurang, bengkak kaki atau cairan di paru berkurang. Tapi kalau nggak hati-hati ya, kaliumnya akan kaliumnya bisa naik, bisa turun ya, tergantung sama prosesnya, derajat penyakitnya gitu ya. Terus beberapa obat lagi ya. Nah, yang paling pokoknya ini selalu continuous cardiac monitoring ya. Kelebihan potasium atau kelebihan kalium ini nomor satu yang kita perhatikan adalah kondisi kontraktilitas jantung. Jadi harus dimonitor jantungnya ya, terutama dengan EKG. Nah, habis natrium, kalium, sekarang kalsium. Kalsium ini juga sering kan didengar ya. Kalsium ini adalah 99% kalsium tubuh kita ini ada di tulang, ya. Ada di tulang, tapi juga banyak juga di otot ya. Untuk kontraksi otot itu perlu juga kalsium. Jadi kalsium ini tapi 99%-nya ada di tulang. Selebihnya ada di darah, ada di sel gitu ya. Buat apa sih? Paling penting dia itu adalah pembentukan tulang dan gigi. Lalu untuk kontraksi otot. Untuk sama tadi sinyal-sinyal saraf itu selain natrium dan kalium, kalsium ini juga diperlukan juga untuk penghantaran impuls saraf. Nah, yang beda ini dia untuk blood clotting, untuk pembekuan darah perlu kalsium. Nah, tadi sama ya, baik natrium, kalium itu juga berfungsi pada ritme jantung.
Nah, kalsium ini diatur oleh dua hormon, yaitu paratiroid dan hormon kalsitonin. Ya, mengatur nih kalsium jumlahnya banyak apa sedikit nih dua hormon ini, paratiroid dan kalsitonin. Jumlah normalnya itu 8,6 sampai 10,4 mg per desiliter darah. Nah, makanan yang mengandung banyak kalsium itu adalah nomor 1 keju, susu, gitu ya, yogurt. Ini semua adalah turunannya dari susu ya. Ini sayur-sayuran terutama yang warnanya hijau tua. Ya, rubab ini apa ya, saya lupa. Nah, terus ikan, ya, tuh. Sesame seed itu apa? Wijen, ya, almond, kacang-kacangan, ya. Atau makanan-makanan yang sudah diperkaya dengan kalsium seperti susu, oatmeal, makanan sereal-sereal itu ya, itu tinggi kalsium. Jadi kalsium itu nggak melulu hanya susu ya, banyak di sayuran juga. Nah, kondisi kalsium rendah atau hipokalsemia, hipo kurang, kalsium, emia itu di dalam darah, kondisi kurangnya kalsium dalam darah. Ya, ini biasanya tanda dan gejalanya nomor 1 iritasi neuromuskular, neurosaraf, muskular otot. Jadi ototnya itu mudah irritable, mudah terstimulasi. Ya, Choftex, kita mengujinya pakai Choftex sign. Choftex nama orang juga. Choftex sign itu kita tapping di nervus facialis ya, atau nervus 7. Nanti diketuk nih, kayak di sini diketuk itu nanti ototnya twitching atau kedut-kedut gitu ya. Jadi dia hiperreaktif terhadap stimulus. Ada lagi trososin. Trososin itu kita pakai itu yang untuk mengukur tekanan darah ya, kita kembungkan. Itu kan nanti ototnya ketekan ya. Nah, ototnya ini kalau ketekan dia langsung terstimulasi, jadi kayak lebih sensitif ya. Dia langsung kontraksi ototnya gitu ya. Kontraksi ini jadi begitu. Jadi dia langsung kontraksi. Jadi otot-ototnya jadi lebih sensitif, jadi lebih mudah kontraksi ya dengan stimulus yang ringan. Nah, dan juga gambaran EKG atau rekam jantungnya berubah ya. Bisa nampak depresi, demensia, cemas, anxiety, lalu perubahan status mental, hipotensi, tekanan darah turun, diaporesis itu berkeringat berlebihan, bronkospasm itu bronkusnya mengecil ya, jadi sesak nafas. Stridor tuh suara nafasnya berbunyi yang kayak orang ngorok gitu. Bone pain, nyeri pada tulang, patah tulang. Osteomalacia itu tulangnya kalau bahasa awamnya tulangnya lembek gitu, tulangnya itu nggak padat gitu ya, riket sama ya, tulangnya itu kopong gitu ya, itu biasa tanda-tanda dari kalsiumnya rendah gitu. Tapi yang paling kelihatan biasanya dari otot. Kalau yang pada tulang-tulang ini kan harus lewat lewat ronsen ya. Nah, paling gampang tuh lihat dari otot dengan cara pemeriksaan Choftex sign dan trososin. Itu kita lihat di lab darahnya ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya tadi ingat kalsium itu yang mengatur jumlahnya dalam tubuh supaya normal adalah hormon paratiroid dan kalsitonin, sehingga kalau terjadi gangguan sekresi atau pengeluaran hormon paratiroid maka akan mengganggu juga kadar kalsium dalam darah. Hiperfosfatemia. Kalau fosfat dalam tubuh kita naik, dia berlawanan, kalsiumnya akan turun gitu ya. Kalau fosfat terlalu banyak dalam tubuh kita, maka kalsium ini akan turun jumlahnya. Lalu gangguan fungsi ginjal, pankreatitis atau radang pada pankreas, sepsis nih infeksi ya yang terjadi secara keseluruhan dalam tubuh kita. Penyakit pada hati, ya, osteomalacia tadi, malabsorpsi atau gangguan absorpsi, mal itu gangguan, absorpsi itu penyerapan pada. Jadi waktu kita makan makanan yang tadi itu yang mengandung banyak kalsium, tapi di saluran cerna ternyata gangguan terhadap penyerapan kalsium sehingga kadar kalsium dalam tubuh akan turun. Atau defisiensi vitamin D, ya, atau defisiensi atau kekurangan magnesium. Itu juga akan menyebabkan kalsiumnya dalam tubuh kita turun. Nah, apa sih hipoparatiroidism?
paratiroid itu adalah hormon yang letaknya ada, kelenjar hormon yang letaknya ada di tiroid. Kita tahu kalau tiroid di tengah ya. Nah, di ujung-ujungnya itu ada paratiroid, hormon kelenjar paratiroid. Nah, ini dia tadi membantu peningkatan kalsium dalam tubuh ya. Kalau paratiroid ini tidak menghasilkan hormonnya, tidak mengeluarkan hormonnya kelenjar ini, maka jumlah kalsium tentu akan turun dalam tubuh ya. Blood calcium levels fall ya. Jumlah kalsium dalam tubuh akan turun, tapi dibarengi dengan jumlah fosfat yang akan naik tuh ya. Jadi fosfat sama kalsium ini berlawanan. Kalau satu naik, satunya turun. Kalau satunya turun, satunya naik, gitu aja ya. Kayak timbangan gitu, kayak jungkat-jungkit gitu ya. Nah, udah apalagi? Ada lagi hiperfosfatemia, pada keadaan fosfatnya berlebihan. Tadi saya bilang kalau fosfatnya naik, kalsiumnya turun ya. Itu kebalikannya aja, pokoknya saya dulu ngapalin gitu ya, fosfat sama kalsium itu selalu berlawanan ya. Biasanya paling sering nih keluhan utamanya kram ya, makin parah tetanus, makin parah lagi penurunan kesadaran, makin parah lagi kejang. Jadi dia terutama terlihat pada kontraksi otot-otot rangka. Saya waktu kemarin dirawat karena COVID juga kalsiumnya turun, itu sama tuh, kram-kram dulu ya. Jadi begitu kram, dicek lab darahnya ternyata kalsiumnya turun, lalu diberi kalsium intravena nih, kalsium glukonas nih. Saya kemarin di infus ini ya, intravena IV kalsium glukonas ya, ada dosisnya berapa banyak harus dikasih ya. Bisa juga lewat oral, tapi kalau rendah sekali biasanya kita pakai IV, tapi kalau misalnya kurangnya hanya sedikit, kita pakai secara oral atau minum ya. Lalu sunlight, berjemur ya, berjemur karena kalsium ini juga dibantu oleh vitamin D ya. Vitamin D sendiri baru aktif kalau terkena sinar matahari. Nah, pengobatannya gimana? Pengobatannya sama ya, dilihat serum konsentrasi dalam tubuh berapa. Nanti biasanya sih yang dipakai ini kalsium glukonas ini, sehingga yang berbeda-beda adalah dosisnya. Berapa lama, berapa banyak, itu bergantung sama konsentrasi kalsium dalam serum yang di kolom paling kiri. Ya, itu nanti menentukan dosis yang ini, yang kolom nomor 3. Obatnya sama. Ya, kalsium glukonas. Kalau kelebihan kalsium atau hiperkalsemia, tanda dan gejala sama nih, ya, lelah, letargi, capek, gambaran EKG-nya berubah, lalu ada depresi, paranoid, halusinasi, bahkan sampai koma, ya. Lalu poliuria, ingat tadi poli banyak, uria urin, ya, banyak buang air kecil, flank pain itu nyeri pada daerah pinggang, ya, flank itu pinggang. Lalu kidney stone formation, kalau terlalu tinggi kalsiumnya akan bisa memicu pembentukan batu ginjal, ya. Lalu eksitabilitas neuromuskular akan turun, ya, jadi ototnya itu jadi lemes. Kalau tadi kalau hipokalsemia ototnya jadi gampang tereksitabilitas, gampang kontraksi dengan stimulus yang ringan. Kalau ini jadi susah kontraksi, jadi hiporefleksi, weakness, lemah, poor coordination tuh, mau megang sesuatu susah, mau jalan susah, jadi koordinasi dari otot-ototnya tuh jelek gitu ya. Lalu motilitas di GI ini adalah gastrointestinal, gastro itu lambung, intestin itu usus, jadi motilitas atau gerakan usus dan lambung itu melemah sehingga timbul rasa mual, muntah, konstipasi, ya, hipoaktif bowel sound, jadi bunyi bising ususnya itu jarang sekali terdengar karena si otot-ototnya malas berkontraksi, ya, karena terlalu tinggi kadar kalsium. Penyebabnya apa? Paling sering itu tadi gantinya kalau tadi hipokalsemia ini disebabkan hipoparatiroid, hiperkalsemia disebabkan oleh hiperparatiroid, atau karena keganasan, atau Addison disease, Paget disease ini kanker payudara, ya, atau intoksikasi vitamin D yang terlalu overdose, ya.
Lalu excessive calcium intake, misalnya terlalu banyak kalsium intake-nya, ya. Misalnya dari minumnya tuh susu, keju, yogurt itu terus ya. Jadi sehingga kalau berlebihan, eksesif, sehingga menimbulkan hiperkalsemia, ya. Ada penyakit yang kita sebut milk alkali syndrome. Jadi penyakit akibat terlalu banyak minum produk-produk dairy, produk-produk yang basicnya berasal dari susu. Mau itu mentega yang dari susu itu apa? Mentega atau margarin, ya. Terus ada susu, yogurt, keju, semua pokoknya serba susu, ya. Hipertiroidisme juga bisa menyebabkan hiperkalsemia. Tadi hiperparatiroid, hipertiroid juga bisa, ya. Prolonged immobilization. Ini pada pasien-pasien koma. Jadi imobilisasi, tidak bergerak, prolong. Jadi diam, pasien-pasien koma ini makanya biasanya nggak didiamin aja, ya. Dia selalu akan di fisioterapi untuk bergerak, tapi walaupun geraknya itu yang menggerakkan orang, ya. Karena kalau dia diam aja nggak bergerak ini prolong imobilisasi, ini akan menyebabkan hiperkalsemia. Terus penyakit sarkoidosis, ya. Lalu ada penggunaan obat-obat, biasanya ini litium, biasanya untuk pasien-pasien gangguan jiwa, tamoxifen ini hormon, biasanya pada penyakit ini keganasan juga dipakai tamoxifen. Ada obat-obat diuretik, tiazid, ini akan menyebabkan hiperkalsemia. Nah, apa sih hiperparatiroidisme? Ya tadi, ya, kelenjar paratiroidnya sekresi hormon terlalu tinggi, ya, sehingga kalsium ini akan naik. Kalau kalsium naiknya dari mana? Kalsium di darah naik, serum kalsium naik. Ngambilnya dari mana? Dari tulang. Jadi tulangnya akan kehilangan banyak kalsium. Jadi kalsiumnya dipindahin ke darah semua sama si paratiroid ini. Kalsiumnya sih naik, tapi nanti efeknya kalsium yang cadangan simpanan kalsium yang ada di tulang ini berkurang. Ya. Caranya gimana kalau begini? Ya udah, si hormonnya ini kelenjarnya dibuang, ya, surgical removal, supaya kan dia ada 4 biji nih kelenjarnya, jadi dibuang, jadi masih ada sebagian, ya, supaya kadar hormon paratiroidnya nggak terlalu tinggi. Ada juga penyakit Addison tadi sama, ya, sama kelenjar adrenal menghasilkan hormon aldosteron ini terganggu. Jadi ini penyakitnya namanya Addison disease. Paget disease ini bukan kanker payudara, saya salah. Paget disease ini pada tulang, ya, pada tulang, sehingga tulang-tulangnya ini akan deform, ya, rusak, abnormal bone destruction. Jadi otot-ototnya tuh rusak, ya, sehingga bentuknya jadi berubah, ya, dan lebih lemah gitu. Nah, ini tulangnya tuh jadi lebih bukan lunak, ya, tapi nggak keras gitu, ya. Jadi ini paget disease nih. Jadi tulangnya seperti melunak karena kerusakan di tulang-tulangnya tersebut, ya, itu namanya paget disease. Lalu ada juga nih tata laksananya gimana? Dikasih beberapa obat-obatan, ya, kalsium, dan kalau berlebihan ya dikasih lasik. Lasik ini meningkatkan urin. Jadi urinnya nanti kalsiumnya dibuang lewat urin dan lain sebagainya. Ini nggak usah dihafalin. Saya nggak akan bertanya sampai tata laksana. Ini tata laksana hanya nice to know buat kalian, ya. Maksudnya kalau ditanya orang tahu, ya, untuk tambah pengetahuan aja. Tapi nanti yang ditanyakan bukan, saya ujian nggak pernah tanya tata laksana, karena tata laksana bukan tugas kalian memberi tata laksana penyakit-penyakit ini. Tapi harus tahu gejala-gejalanya, terus kira-kira penyebabnya, gitu, ya. Magnesium sekarang. Magnesium tadi natrium, kalium, kalsium, sekarang magnesium. Ya, magnesium itu adalah mineral paling banyak keempat setelah yang 3 tadi, ya. 50% ada di tulang. 50% ada di dalam sel, ya, atau di dalam jaringan, ya. Cuma 1% yang ada di darah. Jadi di darah cuma sedikit. Dia lebih banyak di dalam tulang dan di dalam jaringan, dalam sel, ya. Fungsinya apa? Ini fungsinya nanti bisa dibaca, ya, untuk saraf, untuk otot, untuk sistem imun. Makanya selama pandemi ini kan salah satu
salah satu suplemen yang dikejar ya, yang paling laku salah satunya adalah magnesium selain vitamin C ya. Magnesium juga sama vitamin D yang paling dikejar nih magnesium. Magnesium ini kenapa? Karena dia mempengaruhi atau mensupport imun sistem ya. Lalu tekanan darah juga, dia membuat tekanan darah menjadi baik ya, normal dan lain-lain. Nah, normal levelnya 1,7 sampai 2,6 mili-ekuivalen per liter darah ya. Jadi cuma sedikit ini di dalam darah. Nah, dia menstimulasi tadi kelenjar paratiroid ya, yang bikin kelenjar paratiroid menghasilkan hormon banyak atau sedikit nih si magnesium ini biang keroknya. Tadi kan bisa hiperparatiroid, hipoparatiroid. Nih gara-gara si magnesium ini yang menstimulasi, dia nyuruh kelenjar paratiroid, ayo hasilkan hormon gitu. Nanti banyak sedikitnya ini gara-gara si magnesium ya. Tuh. Sedikit bisa, banyak bisa, tergantung si magnesium ini banyak atau sedikit di dalam darah kita. Makanan apa yang ada magnesiumnya? Jadi semua elektrolit itu ada di dalam makanan. Sebenarnya nggak perlu kita dari suplemen, dari makanan sudah cukup, asal kita mengkonsumsinya benar dan tepat gitu ya, tepat jumlahnya, tepat bentuk olahan makanannya gitu. Seafood nih paling banyak ya. Wheat bran itu apa? Wheat itu apa? Gandum ya, gandum, tapi bukan gandumnya yang masih utuh, bukan gandum yang udah jadi terigu ya. Almond, sayur-sayuran hijau ya. Buah-buahan ini molasses nih saya nggak tahu. Ini buah-buahan ini lentils, ini kacang-kacangan ya, kayak kedelai. Itu tinggi magnesiumnya. Jadi kebutuhan elektrolit kita tuh cukup dari makanan. Terus kalau low magnesium gimana? Atau kita sebut hipomagnesemia. Hipo kurang, itu magnesium, emia ini darah. Jadi kekurangan magnesium dalam darah. Sign and symptom-nya apa? Sama ya, intinya sama pasti kontraksi. Ini kalau pada magnesium ini terlihat dari irregular atau tidak regulernya heartbeat. Jadi denyut jantungnya tuh nggak dep 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 dep, tapi bisa dep 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 dep. Jadi nggak apa, iramanya nggak normal ya. Lalu laryngospasm, spasme atau kejang pada otot-otot pernafasan. Hiperventilasi, hiper berlebihan, ventilasi itu bernafas ya. Jadi orangnya nafasnya lebih cepat ya. Lalu apatis itu apa kesadarannya. Jadi kalau pada pasien ditanya kayak orang ngelamun gitu ya. Kalau pasien di UGD misalnya dia nggak jawab tuh bukan ngelamun mungkin ya, mungkin kesadarannya sudah menurun, kita sebut apatis ya. Namanya siapa? Udah tamu tepuk-tepuk tapi dia melek. Ya, aja namanya siapa? Gitu ya. Itu mungkin sudah masuk tahap apatis. Mood changes ya, moodnya berubah nih, kayaknya kita banget nih, apalagi yang cewek-cewek nih ya, mau dikit-dikit mood changes. Agitasi itu mudah teriritasi, mudah irritable gitu ya. Confusion tadi ya, kebingungan. Ini biasanya karena si magnesium ini juga mempengaruhi sistem saraf. Insomnia, susah tidur, anxiety, cemas, anoreksia, nggak mau makan, nausea, mual, vomiting, muntah, tremors tadi ya, gemeter, ya, hiperrefleksia, jadi refleks-refleks di tubuhnya ini berlebih, ya, leg cramp, kram pada kaki, lemah pada otot-otot, kejang, ya. Nah, biasanya kekurangan magnesium defisiensi ini biasanya barengan sama hipokalemia, hipokalsemia gitu ya. Gitu tuh teman-temannya. Jadi kalau satu kurang biasanya nggak cuma dia doang gitu ya. Bisa barengan sama yang lain gitu. Nah, penyebabnya apa sih yang menyebabkan magnesium itu rendah ya? Nah, magnesium itu biasanya berhubungan juga dengan kalsium, dengan kalium tadi ya. Nanti bisa juga beberapa penyakit di saluran cerna seperti IBS, irritable bowel syndrome, colitis. Ini biasanya menyebabkan penyerapan penyerapan magnesiumnya kurang. Gitu. Jadi tadi makan makanan yang mengandung magnesium tapi nggak bisa diserap karena di ususnya terjadi penyakit IBS dan colitis. Gitu ya. Alkoholisme, orang-orang yang minum alkohol, ya,
Nanti begitu dia nggak minum alkohol terjadi hipomagnesemia. Ya. Hipoparatiroid itu juga menyebabkan hipomagnesemia. Malnutrisi, ya, makanannya nutrisinya buruk. Ya. Lalu kurang jenis-jenis makanan tadi yang mengandung magnesium dia kurang, itu akan menyebabkan hipomagnesia juga. Gangguan ginjal, radang pada pankreas, obat-obatan semacam diuretik, digitalis ini obat jantung, cisplatin ini obat kayak kemoterapi ya, sporosporin. Jadi itu juga akan menyebabkan hipomagnesemia. Nah, lalu latihan yang eksesif yang berlebihan ya, sehingga juga sweating yang keringat yang berlebihan, diare yang terjadi dalam jangka waktu lama atau kronik juga menyebabkan hipomagnesia. Makanya pada atlet-atlet itu biasanya rutin nih makanannya dijaga, lalu rutin diperiksa. Nggak heran kan ya suka gini, atlet itu meninggal serangan jantung. Ini yang hobinya olahraga meninggal serangan jantung. Kenapa gitu? Kenapa? Kok dia latihan olahraga gitu ya? Olahraganya bagus, harusnya sehat dong. Nah, hati-hati ya. Elektrolit ini tadi semua rata-rata kalau kita excessive diaphoresis atau keringat berlebihan atau excessive exercise itu ini beberapa elektrolit ini jumlahnya akan terganggu ya, terjadi imbalance. Nah, dan padahal mereka semua berdampak pada kontraktilitas otot jantung. Ya, jadi jangan heran kalau si itu padahal dia olahraga terus, si ini pesepeda tiba-tiba jatuh meninggal gitu ya. Hati-hati olahraga sepeda bikin mati. Enggak, bukan olahraganya, tapi mungkin dia berlebihan olahraganya atau asupan makanannya tidak sesuai ya dengan kebutuhannya. Tuh ya, jadi bukan salah olahraganya, tapi salah orangnya tidak bisa mengatur beban olahraga dengan asupan nutrisinya gitu ya. Hal sepele sebenarnya ya, asupan elektrolit tuh makanannya banyak tapi mungkin dicampur diet, campur olahraga gitu ya, tanpa pengawasan ya begitu jadinya ya. Hipoparatiroid, ingat hormon paratiroid ini juga akan mempengaruhi jumlah magnesium ya. Selain dia mempengaruhi jumlah fosfat dan kalsium, hormon paratiroid ini juga mempengaruhi jumlah magnesium ya. Taruh. Nah, gimana pengobatan magnesium ya, low magnesium atau hipomagnesemia ya. Tuh hati-hati pada hipomagnesemia bisa terjadi kejang ya. Itu yang harus kita waspadai. Sebelum sampai kejang, kita kasih obat dulu ya, magnesium sulfat. Ini dosisnya ya, nanti nggak usah dihafalin, pokoknya asal tahu. Obat itu masuk sebelum terjadi kejang. Semua tadi kan ujung-ujungnya bisa seizure ya, bisa kejang. Kalau udah kejang kita sulit tuh mau masukin akses intravena, susah dan segala, makanya tadi nomor 1 pasang akses intravena ya. Kalau dia udah kejang sulit buat kita cari pembuluh darah, boro-boro yang dipegang aja susah gitu ya. Nah, ini adalah guidelines terapinya. Yang sebelah kiri bergantung sama konsentrasi magnesium dalam darah ya, serendah apa gitu ya, kan ini low magnesium. Nanti obatnya sama sih, kurang lebih sama semua ya, magnesium sulfat. Seperti tadi kalau kalsium glukonas, obatnya sama, tapi dosisnya yang beda. Ya. Nah, kalau high magnesium atau hypermagnesemia, apa yang terjadi? Dia, kalau terlalu tinggi magnesiumnya, dia akan mendepresi atau menekan fungsi sistem saraf, ya, terutama persarafan yang mempengaruhi pernafasan, ya, jantung, ya. Hati-hati. Jadi biasanya dia akan hipotensi, tekanan darahnya turun, bradikardi, jumlah denyut nadinya kurang dari 60 kali per menit, diaphoresis, keringat yang berlebihan, flushing, itu mukanya terlihat merah ya. Drowsiness itu drowsiness itu apa sih bahasa Indonesianya? Perubahan mental status ya. Lalu decrease heart rate tadi ya, bradikardi itu ya decrease heart rate ya. Jadi denyut jantungnya itu berkurang dalam 1 menit cuma di bawah 60 kali
ya. Lalu gambaran-gambaran EKG-nya juga berubah. Hiporefleksia, weakness, paralisis, ya, kelumpuhan, lemah. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya hipermagnesemia itu biasanya bisa sama, ya. Ini kurang lebih sama nih, dehidrasi, Addison, hiperparatiroid. Biang keroknya itu aja sama, karena ingat apa yang mempengaruhi cairan tubuh akan mempengaruhi elektrolit yang terlarut di dalamnya. Jadi ini semua penyakit-penyakit yang mempengaruhi cairan tubuh, dehidrasi, Addison, hiperparatiroid, hipertiroid, kidney failure, acute acidosis, gitu ya. Hampir sama semua. Nah, treatmentnya apa? Biasanya kita kasih kalsium glukonas untuk mengikat si magnesiumnya, atau dikasih lasik untuk meningkatkan urin sehingga magnesium dibuang lewat urin, atau hemodialisis, cuci darah. Ya. Udah. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Sampai kering tenggorokan saya ngomongnya. Ya, jadi natrium, kalium, kalsium, magnesium. Pokoknya ingat aja, semua yang mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh akan mempengaruhi jumlah 4 ini, bisa berlebih, bisa berkurang. Gejala hampir sama, ya, penyebab hampir sama, cuman dia ada misalnya tadi kalsium lebih ke arah kontraksi otot, kalau kalium lebih ke arah kontraksi otot jantung, kalau kalsium otot rangka, gitu. Jadi kurang lebih hampir sama semua, gitu ya. Jadi hati-hati tadi seperti saya bilang, makanannya apa aja itu sebenarnya kalau kita nggak perlu suplemen tambahan yang mau mereknya mahal, itu nggak perlu. Dari makanan udah cukup, ya, asal kita bisa memilih makanan yang sesuai sama kebutuhan kita dalam jumlah yang normal, ya, sama sesuai juga dengan penggunaan kita sehari-hari. Ada pertanyaan sampai sini? Do you have any questions? Harusnya kelas internasional bahasa Inggris, ya, neranginnya yang tadinya, ya nggak? Tapi saya yang keriting, terus kamu kejet-kejet lagi. Terus nanti nanya terus, saya malah pusing. Ada yang mau ditanyain nggak tentang imbalance dari elektrolit? Jadi 4 elektrolit terbesar itu banyak, elektrolit lain masih banyak, ya. Tapi 4 itu yang paling utama dan vital tuh terhadap fungsi organ tubuh. Tapi yang lain-lain banyak, gitu ya. Tapi itulah yang paling sering dibahas, paling itu fosfat juga termasuk, tapi paling kalau membahas fosfat pasti sama, dia sejalan sama magnesium, gitu ya. Fosfat selalu berlawanan sama kalsium, itu natrium ada di luar sel, kalium ada di dalam sel. Ada pertanyaan nggak tentang materi kuliah hari ini? Nah, dari sekian banyak mahasiswa, hadir semua nih, 40 mahasiswa. Do you have any questions? Boleh kok pakai bahasa Inggris bertanya. Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya saya Happy Nayu, Ibu. Tadi kan sempat dibahas tentang hiponatremia. Pertanyaan saya, hiponatremia itu bisa menjadi penyebab penyakit yang lain tidak, Bu? Ya, jadi pada intinya kekurangan atau kelebihan elektrolit baik natrium, kalium, kalsium, magnesium itu dia bentuknya bukan penyakit tapi gangguan fungsi organ, ya. Jadi kalau penyakit kan kita sebut misalnya kayak hipertensi, diabetes, gagal ginjal gitu ya. Bisa jadi penyakit tadi kan dia akan menimbulkan gangguan fungsi, ya, gangguan fungsi organ, salah satunya misalnya otot jantung, ya, gangguan ritme jantung. Lalu bisa misalnya pada sistem saraf pusat, penurunan kesadaran, atau bahkan sampai kejang. Jadi kalau kita sebut penyakit itu adalah diagnosis, ya, kayak tadi Addison disease, Cushing disease, tapi kalau tadi penurunan atau peningkatan elektrolit dalam tubuh kita ini biasanya fungsi organnya terganggu, itu aja sih. Jadi bukan penyakit, ya, yang yaitu gejala, sign and symptom, kita sebut tanda dan gejala. Penyakitnya apa? Penyakitnya hiponatremia, tapi bisa jadi
Loh, hiponatremia itu juga hanya simptom gitu ya, hanya sign, hanya tanda kekurangan natrium. Wah, ini orang kekurangan natrium karena apa tadi? Penyakit awalnya tuh ya tadi underlying disease itu diare kronis, perdarahan, misalnya trauma luka bakar yang luas atau perdarahan hebat misalnya postpartum atau fraktur tulang femur gitu ya. Jadi itu fraktur terbuka sehingga terjadi kekurangan cairan tubuh sehingga natriumnya kurang. Nah, kalau dibilang penyakitnya mungkin itu underlying disease, tapi hiponatremi sendiri atau hiper atau hipokalium semuanya itu akan mengganggu fungsi organ. Jadi bukan penyakitnya, ya underlying disease-nya tadi, penyebab utamanya tadi itu yang kita sebut penyakitnya. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Do you have any other questions? Boleh kok bertanya. Jangan takut bertanya. Nanti tentu saya bisa jawab juga sih, tapi minimal kalau saya bisa carikan jawabannya. Ya. Saya juga nggak tahu segalanya, sama-sama belajar kayak kamu. Kan lifelong learning. Jadi kita belajar tuh sepanjang hayat. Ya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab tuh banyak juga, tapi nanti dicarikan jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini udah pasnya waktunya 9.4, malah udah lebih 2 menit. Ya kita sudahi saja. Semoga materinya bisa dipahami. Kalau nggak paham boleh bertanya lewat Japri. Ya nanti tinggal tanya nomor teleponnya sama sipennya. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.